Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 kelas AK18A akan mempresentasikan tentang etika profesi advokat. Berikut anggota kelompok 2 kelas AK18A. Baik, saya akan menjelaskan sedikit tentang pengertian daripada etika profesi. Etika merupakan ajaran yang berisikan perintah dan larangan tentang baik buruknya perilaku manusia. Secara luas, etika dipahami sebagai pedoman bagaimana manusia harus hidup dan bertindak sebagai orang yang baik. Kata profesi dan profesional biasanya ada dalam perkataan sehari-hari yang diartikan sebagai suatu bentuk pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang untuk memperoleh nafkah, baik secara legal maupun tidak. Etika profesi adalah bagian dari etika sosial, yaitu filsafat atau pemikiran kritis yang rasional tentang kewajiban dan tanggung jawab manusia. Tujuan mempelajari etika. Pertama, berupaya mencari norma-norma yang seharusnya menghubungkan antar pribadi dan hubungan antar pribadi dengan masyarakat. Yang kedua, berupaya mempelajari ciri yang berkaitan dengan masyarakat dalam konteks tatanan sosial. Yang ketiga, berupaya mencari dan menemukan kualitas-kualitas kemanusiaan. Yang keempat, berupaya mewujudkan nilai-nilai etis dalam kehidupan bermasyarakat. Yang kelima, agar manusia mampu mempengaruhi dan mengubah lingkungannya. Yang keenam, berupaya menciptakan tatanan kemanusiaan yang lebih baik. Prinsip-prinsip etika profesi. Dalam menjalankan profesi, seorang perlu memiliki dasar-dasar yang perlu diperhatikan. Di antaranya 1. Prinsip tanggung jawab, 2. Prinsip keadilan, 3. Prinsip otonomi, 4. Prinsip integritas moral. Standar etika profesi. Ada beberapa standar tujuan pokok etika profesi sebagai berikut. Yang pertama, standar etika menjelaskan dan menetapkan tanggung jawab kepada klien, lembaga, serta masyarakat pada umumnya. Yang kedua, standar etika membantu tenaga ahli profesi dalam menentukan apa yang harus diperbuat apabila menghadapi dilema etika dalam pekerjaan. Yang ketiga, standar etika menjaga reputasi. Yang keempat, standar etika mencerminkan atau membayangkan penghargaan moral dan komunitas. Yang kelima, standar etika merupakan dasar untuk menjaga perilaku dan integritas atau kejujuran dari tenaga ahli profesi tersebut. Pengertian kode etik profesi. Kode etik yaitu norma atau asas yang diterima oleh suatu kelompok tertentu sebagai landasan tingkah laku sehari-hari di masyarakat maupun tempat kerja. Kebarton sebagai dikutip oleh Abdul Qadir Muhammad menyatakan, kode etik profesi merupakan norma yang diterapkan dan diterima oleh kelompok profesi yang mengarahkan atau memberikan petunjuk kepada anggota bagaimana seharusnya berbuat, sekaligus menjamin mutu moral profesi itu di mata masyarakat. Fungsi kode etik profesi. Yang pertama adalah sebagai sarana kontrol sosial. Yang kedua, sebagai pencegah campur tangan pihak lain. Yang ketiga, sebagai pencegah kesalahpahaman dan konflik. Yang keempat, sebagai self-regulation organisasi profesi. Yang kelima, kode etik profesi ibarat kompas yang memberikan atau menunjukkan arah bagi suatu profesi tertentu, sekaligus menjamin mutu moral profesi tersebut dalam masyarakat. Di sini saya akan membacakan tujuan kode etik profesi. Beberapa tujuan dari kode etik menurut Holloway yaitu 1. Menjelaskan dan menetapkan tanggung jawab pada klien, lembaga, serta masyarakat pada umumnya. 2. Membantu penyandang profesi saat menentukan apa yang harus mereka perbuat kalau menghadapi dilema-dilema etis dalam pekerjaannya. 3. Membiarkan profesi menjaga reputasi nama baik dan fungsi profesi dalam masyarakat ketika melawan kelakuan buruk dari anggota-anggota tertentu dari profesi tertentu. 4. Mencerminkan pengharapan moral dari komunitas masyarakat atas pelayanan penyandang profesi itu kepada masyarakat. Sikap yang harus dimiliki oleh profesi hukum. Menurut Noto Hamijoyo, dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, profesi hukum harus memiliki
1. Sikap manusiawi, artinya tidak menganggapi hukum secara formal belaka, melainkan kebenaran berdasarkan hati nurani. 2. Sikap adil, artinya mencari kelayakan sesuai dengan perasaan masyarakat. 3. Sikap patut, artinya mencari pertimbangan untuk menentukan keadilan dalam suatu perkara konkret. 4. Sikap jujur, artinya menyatakan sesuatu itu benar menurut apa adanya dan menjatuhi yang tidak benar dan tidak patut. Pengertian advokat. Advokat merupakan pekerjaan yang profesional dan profesi yang berdasarkan keahlian di bidang hukum yang diikat oleh aturan tingkah laku kode etik profesi. Advokat memberikan jasa hukum, yaitu lebih dikenal dengan bantuan hukum. Badan hukum sendiri lebih dikenal dengan legal aid, sedangkan jasa hukum lebih dikenal dengan legal asistensi. Legal aid yaitu sebagai pemberian jasa bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu. Legal asistensi yaitu tidak hanya digunakan untuk mencari keadilan yang tidak mampu, tetapi pemberian bantuan hukum oleh advokat yang menggunakan honorarium. Selanjutnya, etika profesi advokat. Komite Kerja Advokat Indonesia yang terdiri dari Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN), Asosiasi Advokat Indonesia (AAI), Ikatan Penasehat Hukum Indonesia (IPHI), Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia (HAPI), Serikat Pengacara Indonesia (SPI), Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (AKHI), Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal HPM secara bersama-sama telah mengeluarkan kode etik advokat, di mana dalam kode etik advokat tersebut mengatur tentang 1. Kepribadian advokat, 2. Hubungan klien, 3. Hubungan dengan teman sejawat, 4. Tentang sejawat asing, 5. Secara bertindak menangani perkara, 6. Ketentuan-ketentuan lain tentang kode etik, 7. Pelaksanaan kode etik. Dapat disimpulkan, advokat merupakan profesi yang terhormat, di mana dalam melaksanakan profesi advokat harus berdasarkan hati nurani, di mana untuk memperjuangkan keadilan dan menegakkan hukum. Serta dalam menjalankan profesi advokat harus berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kode etik yang berlaku, yaitu kode etik advokat. Demikian presentasi dari kelompok 2 kelas AK 18A. Mohon maaf bila terdapat kekurangan dalam presentasi kali ini. Sekian dan terima kasih.